warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Santoso, SOS-MSI, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung. Saat ini saya sebagai peserta pelatihan Administrator Angkatan 7 yang diselenggarakan oleh BPS DMD Provinsi Jawa Tengah, mempersembahkan inovasi perubahan kinerja organisasi, yaitu layanan pendidikan inklusif atau silabis di Kabupaten Temanggung. Untuk lebih jelasnya, mari saksikan video ini. Si perubahan ini didasari atau dilatar belakang adanya core isu pada tupoksi bidang pembinaan sekolah dasar Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah, yaitu belum optimalnya pelayanan pendidikan inklusif di satuan pendidikan bagi anak berkebutuhan di Kabupaten Temanggung. Setelah dilaksanakan diagnosa atau di lapangan di satuan pendidikan jenjang TK, SD, dan SMP terhadap anak inklusi di satuan pendidikan Kabupaten Temanggung secara data umum belum mendapatkan penanganan khusus, baik mulai dari kompetensi tenaga pendidikan, layanan pendidikan, dari kurikulum pendidikannya, asesmennya, dan kesehatannya. Apabila tidak segera mendapatkan penanganan khusus, akan menimbulkan permasalahan di daerah, yaitu menambah angka anak putus sekolah atau anak usia sekolah tidak sekolah di Kabupaten Temanggung. Fasilitasi layanan pendidikan inklusif. Dengan adanya layanan pendidikan inklusif silabis di Kabupaten Temanggung, di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung, melalui unit layanan pendidikan inklusif ini, anak didik di satuan pendidikan dapat terlayani mulai dari kurikulumnya, asesmennya, dan kesehatannya. Aksi perubahan kinerja organisasi dengan judul Silabis, fasilitasi layanan pendidikan inklusif, direncanakan dan dilaksanakan berdasarkan pentahapan atau milestone yang terbagi dalam milestone jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Milestone 1, pembentukan tim efektif. Pada milestone pertama pelaksanaan aksi perubahan, yaitu dengan pembentukan tim efektif. Kegiatan pada tahap ini terdiri dari 1. Identifikasi anggota tim administrasi, tim teknis, dan tim advokasi atau sosialisasi untuk penentuan tugas dan wewenang masing-masing tim efektif. Dalam tahapan ini dilakukan koordinasi dengan bagian hukum Seda untuk menyamakan persepsi mengenai isi dari surat keputusan Bupati Temanggung tentang pembentukan unit layanan disabilitas. 2. Penyusunan dan penandatanganan surat keputusan Bupati Temanggung. Sebelumnya, dilakukan koordinasi dengan stakeholder untuk membangun jejaring serta kolaborasi multisektoral melalui penandatanganan komitmen bersama guna mendukung adanya unit layanan inklusi di Kabupaten Temanggung. Output indikator kinerja dari pembentukan tim efektif adalah disahkannya surat keputusan Bupati Temanggung nomor 420/304 tahun 2024 tentang unit layanan disabilitas Kabupaten Temanggung, di mana susunan tim efektif tercantum di dalamnya. 3. Penyerahan surat keputusan. Surat keputusan diserahkan pada saat launching unit layanan disabilitas Kabupaten Temanggung. Milestone 2. Rapat koordinasi tim efektif. Guna mendukung kelancaran proses pelaksanaan aksi perubahan, tim efektif mempunyai mekanisme kerja yang disepakati bersama, termasuk dalam hal penentuan anggaran. Untuk itu dilakukan koordinasi tim efektif untuk menyusun program kerja aksi perubahan. Milestone 3. Rapat koordinasi dengan stakeholder. Dalam tahap ini dilakukan konsultasi dan koordinasi. Kegiatan pada tahap ini meliputi: pertama, konsultasi dan koordinasi dengan stakeholder internal. Kedua, konsultasi dan koordinasi dengan stakeholder eksternal. Karena kita bukan pendidikan inklusi murni, memang butuh pelatihan ataupun pemahaman itu. Nah, SD juga beberapa kali, termasuk bintangnya di Koordinasi ini dilakukan untuk mendapat dukungan dari pimpinan dan rekan sejawat dalam melaksanakan aksi perubahan yang akan dilakukan. Selain koordinasi dengan stakeholder internal, penulis juga melakukan koordinasi dengan stakeholder eksternal, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika, terkait penambahan fitur layanan pendidikan inklusif pada web Dindikbora Kabupaten Temanggung.
Output kinerja dari tahapan ini adalah tersedianya fitur Silapis pada laman Dindikpora Kabupaten Temanggung. Dalam rangka mendapatkan dukungan aksi perubahan dengan judul Silapis, Project Leader melakukan koordinasi dengan stakeholder lainnya untuk menjelaskan maksud dan tujuan serta menjaring masukan atau probabilitas kendala dan hambatan yang muncul. Dengan adanya informasi yang diperoleh akan menambah wawasan dan pengetahuan serta upaya pemecahan masalah yang dihadapi di lapangan. Milestone 4, penyusunan petunjuk teknis. Tahap keempat dalam aksi perubahan yaitu penyusunan petunjuk teknis alur kerja Silapis. Kegiatan pada tahap ini terdiri dari penyiapan materi dan bahan, penyusunan draft petunjuk teknis, dan finalisasi petunjuk teknis. Penyusunan petunjuk teknis Silapis dimulai dengan penyiapan bahan dan materi yang akan dijadikan sebagai pembahasan. Kemudian dilanjutkan dengan rapat pembuatan draft petunjuk teknis untuk dikonsultasikan ke mentor. Petunjuk teknis ini nanti akan digunakan sebagai panduan dalam penanganan anak inklusi bagi satuan pendidikan yang merupakan bagian dari layanan pendidikan inklusif. Milestone 5, bimbingan teknis kepada Kepala Satuan Pendidikan dan Lintas Program. Kegiatan diawali dengan rapat koordinasi tim Dindikpora guna kelancaran pelaksanaan bimbingan teknis dan studi komparasi yang akan diselenggarakan di Yogyakarta. Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan bimbingan teknis melalui kegiatan Sarasehan dengan tema pendidikan inklusif bertempat di Universitas Negeri Yogyakarta pada tanggal 7 Agustus 2024. Kegiatan ini diikuti oleh 318 orang peserta yang berasal dari 298 satuan pendidikan, selebihnya dari tim Dindikpora Kabupaten Temanggung. Pada kesempatan itu pula, dilakukan launching pembentukan unit layanan disabilitas yang ditandai dengan penyerahan SK Bupati tentang pembentukan ULD Kabupaten Temanggung. Kegiatan di hari berikutnya, tanggal 8 Agustus 2024, adalah studi komparasi ke UPT Layanan Disabilitas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta dan studi tiru kelima sekolah penyelenggara pendidikan inklusi di Kota Yogyakarta. Milestone 6, implementasi fasilitasi layanan pendidikan inklusif. Tahapan ke-6 adalah implementasi fasilitasi layanan pendidikan inklusif di satuan pendidikan. Satuan pendidikan melakukan pencatatan dan pemetaan terhadap anak berkebutuhan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi, asesmen, intervensi sesuai hasil asesmen, dan evaluasi. Berikutnya, dilakukan inventarisasi sarana dan prasarana pemetaan kebutuhan fasilitasi layanan inklusif. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kesiapan dan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran inklusif di satuan pendidikan. Sementara itu, fasilitasi layanan pendidikan inklusif di unit layanan disabilitas dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Adapun jadwal layanan fasilitasi dibuka sesuai jam kerja, bisa melalui web atau datang langsung ke ULD di Dindikpora Kabupaten Temanggung. Tahapan selanjutnya adalah kegiatan sosialisasi Silapis kepada masyarakat melalui tayangan Temanggung TV, YouTube, dan Instagram yang dimiliki oleh Dindikpora Kabupaten Temanggung dengan alamat @dindikpora.temanggung. Hal ini dilakukan sebagai upaya publikasi kepada khalayak tentang adanya program layanan pendidikan inklusif di Kabupaten Temanggung. Milestone 7, monitoring. Sebagai tahapan selanjutnya adalah monitoring. Monitoring adalah aktivitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan. Dalam tahap ini, diperoleh data hasil pelayanan inklusi melalui pembelajaran dan hambatan yang ditemukan. Milestone 8, monitoring dan evaluasi. Sebagai tahapan akhir dari jangka pendek aksi perubahan, yaitu perlu adanya kegiatan monitoring dan evaluasi. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana manfaat dari penerapan Silapis ini beserta kendala atau hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaannya. Terkait dengan pelaksanaan aksi perubahan, monitoring dilaksanakan sejak terbentuknya tim efektif untuk melihat sejauh mana tahapan-tahapan kegiatan dapat dilaksanakan, apa saja hambatan-hambatan yang ada, serta bagaimana alternatif solusi untuk menyelesaikan hambatan tersebut. Kemudian, Project Leader bersama tim efektif mengecek dan mengevaluasi setiap milestone dan manfaatnya bagi stakeholders terkait. Implementasi aksi perubahan kinerja organisasi Silapis telah terlaksana di 298 satuan pendidikan. Dari rancangan semula
dengan target 120 satuan pendidikan. Keberhasilan ini tak lain tentunya adanya koordinasi dan kolaborasi dengan tim efektif dan dukungan dari stakeholder baik internal maupun eksternal. Berikut adalah video dukungan dari stakeholder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hari Agung Prabowo selaku pejabat Bupati Temanggung mengucapkan selamat dan memberikan dukungan secara penuh kepada Saudara Pamuji Santoso selaku Kabid Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung atas inisiasi dan inovasinya dalam penyediaan layanan publik berupa fasilitasi layanan pendidikan inklusif di Kabupaten Temanggung. Inovasi yang selanjutnya akan dikenal dengan nama Silapis, yaitu fasilitasi layanan pendidikan inklusif. Saya Badrul Mustafa, Ketua Komisi D DPRD Temanggung, merasa sangat bersyukur karena Bapak Pamuji Santoso, Kabid Pembinaan Sekolah Dasar di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung yang berencana untuk melakukan inovasi terhadap pendidikan inklusif. Saya Agus Sujarwo ABMM, pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung, mengucapkan selamat dan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Saudara Pamuji Santoso, Kabid Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga atas rancangan inovasi yang berjudul Silapis, yaitu singkatan dari Sistem Informasi Pelayanan Publik berupa fasilitasi layanan pendidikan inklusif. Saya Indro Suarso, SH Kabak Hukum Sedak Kabupaten Temanggung, mengucapkan selamat dan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Saudara Pamuji Santoso atas rancangan inovasi dalam penyediaan layanan publik berupa fasilitasi layanan pendidikan inklusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Kristri Widodo, Inspektur Kabupaten Temanggung, dengan ini menyatakan dukungan sepenuhnya atas inovasi yang dikembangkan oleh Saudara Pamuji Santoso, yaitu fasilitasi layanan pendidikan inklusif. Saya Muhammad Fahmi Hidayat, Sarjana Hukum, Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung, mengucapkan selamat dan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Saudara Pamuji Santoso. Saya Kepala BPKPAD Kabupaten Temanggung, dengan ini sangat mendukung apa yang menjadi inovasi perubahan Saudara Pamuji Santoso. Saya Dr. Intan Maranwangi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, mengucapkan selamat dan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Saudara Pamuji Santoso atas rancangan inovasi dalam penyediaan layanan publik berupa fasilitasi layanan pendidikan inklusif. Saya Ricardono, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, memberikan dukungan sepenuhnya kepada Saudara Pamuji Santoso atas rancangan inovasi dalam menyediakan layanan publik berupa fasilitasi layanan penyediaan pendidikan inklusif. Saya Gudri Widianto, Buret Mojo, SSTP MSI, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung, mendukung sepenuhnya proyek perubahan Saudara Pamuji Santoso. Saya Dwi Sukarmei, STMP, selaku Kepala Bapeda Kabupaten Temanggung. Di siang hari ini saya memberikan dukungan terhadap aksi perubahan yang disusun oleh saudara saya, yaitu Mas Pamuji Santoso. Nama saya Tusri Indreswari Kusmaningrum, selaku Kabid PSMP di Dipora Kabupaten Temanggung, mengucapkan selamat dan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Saudara Pamuji Santoso. Saya Wisnu Adi Purnomo, Kepala Bidang Pembinaan PAUD di Dipora Kabupaten Temanggung, mengucapkan selamat dan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Saudara Pamuji Santoso atas rancangan inovasi di dalam penyediaan layanan publik berupa fasilitasi layanan pendidikan inklusif. Saya Suharti, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Non-Formal Dinas Pendidikan Kepemudaan Olahraga Kabupaten Temanggung, mengucapkan selamat dan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Saudara Pamuji Santoso atas rancangan inovasi dalam penyediaan layanan publik berupa fasilitasi layanan pendidikan inklusif. Kami keluarga besar Kabupaten Sejahtera Kecamatan Temanggung siap melaksanakan pendidikan inklusif di Satuan Pendidikan Kabupaten Temanggung. Saya Ina Sulanti, SPDMPD, Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri Joyonegoro Kabupaten Temanggung. Saya mengucapkan selamat dan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Bapak Pamuji Santoso atas rancangan inovasi dalam penyediaan layanan publik berupa fasilitasi layanan pendidikan inklusif. Saya Rizadi Vandagalis selaku Kabid Pemberitaan HPPL Temanggung TV mengucapkan selamat dan memberikan dukungan penuh pada Saudara Pamuji Santoso. Audio Jungle.